Seorang filsuf dari Yunani yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, Bapak Sokrates pernah mengatakan, lebih baik Anda mati daripada hidup Anda hanya bisa merugikan orang banyak, daripada hidup Anda hanya merusak alam, merusak hutan. Makanya dalam ajaran Islam, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Maka sebaliknya, dalam beberapa pidatonya, Kang Deddy Mulyadi seringkali mengatakan bahwa dosa terbesar Anda hari ini adalah ketika Anda merusak alam, merusak hutan. Sambutan KDM pada waktu pembukaan acara Musabakoh Tilawatil Quran Nasional dan di dalam beberapa pidato lainnya juga sama. Bahkan kemarin ketika Kang Deddy Mulyadi berpidato di depan semua pejabat BUMN mengatakan bahwa ada beberapa nama-nama BUMN yang korupsi sambil menunjuk-nunjuk para pejabatnya. Itu luar biasa. Lagi-lagi masyarakat sesungguhnya diuntungkan dengan kebijakan KDM, dengan keberanian KDM. Mari kita dukung. Penasaran, mari kita tonton pada video berikut ini. BUMN apakah gerangan yang menjadi beban? Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN pinjam duit belum bayar. Ada, saya sebutin. Ada di HP saya ada. Saya sebutin. Itu beban, Pak. Sudah nggak ada duit, Pemprov Jabar dipinjam. Iya, gua demen yang kayak gini-gini nih. PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papro, PT Kimia Farma 950 miliar lebih. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596. Beban, Pak. Pak Gubernur yang bikin beban tadi. Saya khawatir jangan sampai kita langsung mencap ya teman-teman. Proses di dalam itu sangat ketat sebenarnya. Pinjamnya tanpa guna. Itu udah berarti pidana dong. Nah, jadi gini, itu udah nggak pakai akal sehat. Jadi kalau Bapak ngomong profesional, menurut saya sudah tidak profesional, Pak. Bagaimana sebuah kredit nilainya hampir 600 miliar dikeluarkan tanpa agunan? Tidak ada agunan. Jelas menseannya itu. Ada yang lucu loh, Pak. Seluruh perkebunan PTPN karet itu ditebang, habis dijual kayunya tanpa rencana. Setelah itu sekarang menjadi tanah kosong, longsor di mana-mana. Satu sisi BUMN yang mengatakan saya mendapat keuntungan dari penjualan kayu, tapi di sisi lain negara jebol untuk merecovery. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. Orang yang ngurus teh itu bukan ahli teh, saya lihat. Karena BUMN itu dari sini pindah ke sini, hawanya beda. Orang setiap hari ngurus pabrik semen, kemudian jadi direktur PT Teh. Kan kebayang itu. Panas, Pak. Itu teh begitu ditanam mati semuanya. Kan hawa semen. Masih di mana-mana. Setelah itu Bandung banjir, longsor lagi, recovery-nya lagi, ratusan miliar lagi. Dari belanja negara ini untuk kemakmuran rakyat negara gitu kan. Walaupun ada dua, ada negara nyata dan negara institut gitu loh. Pemda Jawa Barat hampir 5 tahun memiliki kelucuan. Ini saya kasih tahu, Pak, biar terbuka saudara Jawa Barat. Ada satu BUMD di Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke Pemda Jabar. Satu mobil listriknya 350 juta dalam setiap tahun. Setahun menghabiskan 11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang nggak ada duit. Karena uang pendapatan yang 11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru untuk mengkamuflase agar uangnya lari. Saya tahu itu otaknya begitu. Di kabupaten kota lebih lucu lagi. Kontrak. Ini kelucuan, saya kasih tahu aja. Jakarta, pajak yang terkumpul di sana hampir 1.000 triliun lebih. Problem Indonesia itu apa sih, Pak? Keadilan, Pak. Ini problem. Jadi saya setuju kayak Bapak bikin kegiatan muter gitu, Pak. Duitnya dari Jakarta dibawa muter di sini. Bukan duit di sini dibawa ke Jakarta, Pak. Jadi cocok, Pak. Ini mensre. Ada apa sih? Deddy Mulyadi seperti berjuang sendirian. Beliau membuat kebijakan yang pro rakyat, disetujui oleh banyak masyarakat, bahkan orang tua murid, dan punya ketegasan yang luar biasa. Namun banyak banget yang justru ingin menjegal beliau, mengkritik, mengeluh, dan menghujat. Iya, gue melihat kalau orang jujur, baik, dan tulus pada rakyat itu, kenapa ya selalu dihalangi? Nah itu dia, coba aja lu lihat. Kang Deddy Mulyadi punya banyak banget kebijakan dan pemikiran yang sebenarnya sejalan dengan masyarakat. Masyarakat itu setuju sama beliau loh. Ini beda kan dengan kebijakan dari pemimpin lain yang kadang bertentangan. Bahkan seperti kebijakan barak militer itu disetujui sama orang tua. Mereka juga mendatangkan psikolog dan mendapatkan pendidikan di dalamnya. Namun lagi-lagi banyak yang melarang dan menghalangi. Bahkan untuk memberantas premanisme di Jawa Barat sekalipun, beliau itu dihalangi lagi oleh pimpinan ormas berinisial H. Oh, yang waktu itu diancam itu kan, mau dikepung gedung sate 50.000 orang. Nah itu dia, jadi kalau lo lihat ini sangat membingungkan. Ketika ada seorang gubernur yang bagus terkenal dan punya sepak terjang yang baik, malah banyak yang mengkritik, mengeluh, dan menghujat tanpa ada solusinya. Padahal beliau benar-benar bergerak loh, aksi nyata, langsung Saya hari ini memimpin, saya tidak pernah baca buku. Saya tidak pernah bawa laptop. Saya tidak pernah ikut campur teknis. Saya hari ini hanya bawa pikiran dan perasaan. Saya keliling terus. Mobil saya hanya diikuti oleh 2 atau 1 mobil, tidak boleh lebih. Tidak ada kepala dinas, tidak ada kepala bagian, tidak ada siapapun. Kenapa? Seluruh kepala dinas suruh bekerja. Biarkan saya jalan sendiri. Untuk apa? Efisien. Birokrasi tidak alut-alutan. Kebiasaan birokrasi apa? Pejabatnya 1, lu nganterna 30. Kalau pejabatnya 1 yang ngantar 30, itu cermin birokrat tidak punya pekerjaan. Berarti kepala dinasnya ngalanggur, kepala bagiannya ngalanggur, kepala seksinya ngalanggur, gawe, camatna gawe, lurahna gak akibatna naon? Jukut jarangkung di mamana, runtap di mamana, pabalatak, pegawai negeri sakilobana, cermin bahwa kita tidak bekerja. Untuk itu ukuran pemerintahan cuma 1, kebersihan. Kalau jalannya bersih, pasarnya bersih, kaki limanya tertata, lingkungannya bersih, cermin birokrasi bekerja. Kalau kotor, bala tidak tertata, aut-autan, cermin birokrasi tidak bekerja.
Ini saya menggugah pada semua. Saya lihat Pak Bupati Garut memiliki orientasi visi yang kuat. Ke saya selalu curhat. Kenapa? Postingan jalan but-but itu rata-rata 3 kabupaten. 1 Sukabumi, 2 Cianjur, 3 Garut. Pokoknya jalan but-but Garut. Cianjur, Sukabumi, Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Pernah mencapai 400 miliar, 700 miliar. Saya baca buku APBD ini. Loba bisa, loba ya dibantu pasantren itu kapangi, duit nama keluar. Saya tahu Pak seluruh data itu, saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud? Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya, dia mewakili hawa nafsu dan kepentingannya. Untuk itu, saya ke Pak Bupati APBD-nya berapa? Berapa Pak Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun Pak Bupati ya, harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu, berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Deddy Mulyadi. Kenapa? Kenapa? Kabupaten lain itu sudah begitu. Subang sudah bisa dari anggaran 3,2 itu sudah bisa 400. Purwakarta itu anggarannya hanya 2,7, anggaran infrastruktur jalannya sekarang sudah hampir 300 miliar. Makanya saya ngajak pada Bupati, udah nanti bulan Juli Sekda, kepala Bapedanya ketemu saya. Saya nanti masukkan di YouTube, saya akan periksa anggaran perangkat daerahnya per lembar. Ini abad transparansi. Ya jangan, ini abad transparan. Kenapa? Gubernur punya kewenangan mengevaluasi anggaran kabupaten kota. Saya dievaluasi oleh provinsi. Provinsi Jawa Barat hari ini sudah memperlihatkan kinerjanya. Anggaran jalan dari 300 itu menjadi 2,2 triliun. Anggaran rumah rakyat miskin kalau tidak salah dari sekitar 20 miliaran itu berubah hampir menjadi 100. Anggaran listrik untuk rakyat dari 20-an berubah menjadi 350. Anggaran PJU dari sekitar 20-an menjadi 600. Semuanya anggaran gubernurnya diturunkan hampir 3/4-nya. Kenapa? Kita ingin ngejar target, Pak. Dan yakinlah Pak Bupati, Wakil Bupati berbakti pada rakyat 100%, hitungan, lebaran, rezeki tidak akan pernah berhenti. Tidak ada orang miskin karena berbagi. Orang miskin itu karena punya istri lagi. Jadi ini pesan. Jadi nanti saya buka itu dan saya targetkan di Kabupaten Garut, APBD kabupatennya bisa menganggarkan jalan 400 miliar. Sekarang berapa Pak Bupati? 200, naik 2 kali lipat. Kalau bisa sampai 600, nanti saya baca. 1. Untuk apa? Sampai kemajuan. Kenapa? Garut harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Karena Garut punya segalanya. Apa yang tidak dimiliki oleh Garut? Gunung, punya. Laut yang indah, punya. Domba, boga. Jeruk, boga. Dodol, boga. Jaket kulit, boga. Mantan kabowo oke di Garut. Jadi ya sudah punya, karena ini tinggal di branding, rebranding. Bagaimana cara membrandingnya? Ya sudah, jalan sing aralus, imah rakyatna diurus, masyarakatna marulus, hirupna. Udah selesai. Dan kemudian kembalikan hutannya pada habitatnya, kembalikan lingkungan pada habitatnya. Kenapa? Kunaon ya teh? Kunaon? Tunggal musibah di Garut wae. Longsor di Nukatingang, longsor maut di lamun aya nu ribut-ribut asup meksot di Gar. Urusan awewe jeung lalaki nu sok rame di Gar. Ajaran aneh aya di lamun kitu geus Pak Bupatina urang ajakan tapakur. Urang ajakan urang maca alamna meh Garut gemah ripah repeh rapi tentrem ayem kertara harja. Sakit. Adalah setiap jalan harus ada drainase dan drainasenya harus manual. Kenapa saya milih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan. Tetapi masih ada kelemahan, pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kuli bangunan punya akses terhadap asuransi, harus mendapat hak, tidak diberikan. Dan saya ancam semuanya. Kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya.
Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh, gitu kan. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang, tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat, dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil, justru saya mau balik. Harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu, para pejabatnya sibuk terima duit. Dari pembebasan, udahlah dari izin segala macam. Nggak mikirin, ini orang digusur mau dikemanain. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh. Di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan. Sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang. Saya turunin alat berat. Saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat. Siapkan dana 40 juta per rumah. Kita bangun rumah-rumah mereka. Nggak boleh lagi di sini. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.